Ya, boleh dulu mau kemana? Ke toilet, oke. Cepat ya, cepat. Ya, kita melangkah ke slide berikutnya. Kapan kesehatan mental itu terganggu? Ya, semua tahu ya. Kapan? Jadi sudah tahu ini saya agak aneh-aneh gitu ya. Jadi bisa cepat menanggulangi. Satu, kecemasan berlebihan. Bukan hanya
tidak tenang, khawatir, tegang. Dulu yang suka khawatir itu emak-emak. Tapi sekarang untuk seluruh kalangan usia, terutama usia seperti kalian yang akan masuk lebih dewasa, masa transisi anak-anak SMP, SD, dalam tekanan keras kadang-kadang menempuh yang namanya bunuh diri. Nah, terus tidak puas dengan diri sendiri. Ada orang yang terlahir putih mau coklat berjemur, yang terlahir coklat mau putih, pakai kolagen, pakai apa terus yang hidupnya nggak lancung, kurang bersyukur tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Tuhan yang menciptakan kita. Loh, kenapa saya nggak seperti ini? Aduh, artis Korea itu ya, padahal kita harus bersyukur Tuhan sudah memberikan kita hidup yang lebih jauh lebih baik dari seluruh ekspektasi kita yang pengen seperti drama Korea. Ya, terlalu banyak pengaruh dari luar yang membuat kita ini tidak bersyukur akan nikmat Tuhan di dalam hidup kita. Fokus kepada masalah yang dihadapi, terutama kita yang kaum hawa, karena kita ini terdiri dari perasaan yang banyak. Kalau mereka logika ya yang pria. Nah, misalkan fokus kepada satu, belum bayar uang sekolah, terus kita tidak mau ke sekolah, padahal semua itu bisa diajak bicara dengan guru, kepala sekolah, orang tua, kita bisa bicara bersama-sama. Terus kalau habis putus cinta, nah, saya tidak mau ke sekolah soalnya dia ada di situ dipakai masa sekolah, bagaimana caranya ya? Ini hal-hal yang kecil mungkin yang orang yang biasa gitu, tapi ini bisa berbahaya kalau tidak diantisipasi dengan cepat. Kehilangan energi, fokus kepada masalah, jadinya kehilangan energi, tidak bisa belajar, tidak bisa berprestasi, kurang komunikasi dengan orang-orang, maunya menyendiri, diam sendirian, ya. Jadi introvert, menutup diri, itu sangat berbahaya, ya. Mengolah emosi dengan pikiran kita sendiri. Kalau kita berdiskusi dengan orang-orang yang lebih tua dengan kita, atau orang yang sudah pernah melewati hidup di usia kita, tentunya mereka punya kebijaksanaan yang mereka sampaikan ke kita, dan itu menjadi bahan pertimbangan dan pembelajaran. Ya, next. 5. Mengalami gangguan tidur. Bisa berlebihan, nggak tidur, bisa juga kurang tidur, bisa juga tidur. Karena rata-rata ada 2 jenis orang yang sedih, apalagi kalian ini hidup ini ada yang namanya flegmatik, ada kolerik, sanguin, ya, dengan melankolis. Orang-orang melankolis atau kolerik atau flegmatik, mereka kalau marah itu bukannya bicara, kecuali orang kolerik sama sanguin ya. Orang sanguin itu ceria, orangnya dan juga berteman. Nah, orang-orang yang flegmatik dan mereka lebih terkurung dalam kamar, marah itu tidur kalau marah, seperti tidak semua. Kalau kita, kalau saya kolerik sanguin. Jadi kalau saya marah itu, aduh, saya seperti bom atom. Sebenarnya habis. Ya itu tipe. Kenali diri kita baik-baik. Oh, saya ini ya, berarti kalau saya lagi punya masalah tidak boleh di kamar. Nanti bisa berakhir apa? Ya kan? Ada orang yang pengen berlari seperti dia bisa naik mobil, punya Android terbaik, itu dia, itu rezekinya dia. Kita mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan pada hidup kita. Semua agama mengajarkan kebaikan, tinggal kita yang mengamalkannya. Ya, menurunkan kemampuan konsentrasi yang seperti Kak bilang tadi, guru sudah bicara sampainya kalau bagaimana meluangkan waktunya tidak bisa masuk karena kalian stres di pikiran kalian itu, dok, saya bermasalah, saya bukan siapa-siapa. Itu paling berbahaya untuk generasi emas Indonesia. Ya, 7. Perasaan tidak berguna bersama putus asa. Kalau kita belajar memaafkan diri kita ini bukan Superman atau Iron Man yang bisa terbang. Kita punya kesalahan yang harus kita katakan Tuhan, tolong setiap kami. Kenapa ada agama bukan ini itu yang menjadikan kiblat kita baik atau tidak? Ya kan? Dan semoga kita akan melangkah ke slide berikutnya tentang nagorema. Tuhan menciptakan kita punya otak depan, dan itulah yang membedakan kita dengan hewan. Kita punya filter otak namanya siderurut, sehingga kita mampu sopan ke orang tua, kita bisa baik ke sesama manusia. Ya,
Oke, perasaan yang tidak berguna dan bersalah itu harus belajar mengampuni diri kita. Kita pernah, semua orang pernah bersalah. Tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Tentunya karena ada pencipta yang sempurna yang menciptakan kita. Ketergantungan kita kepada Tuhan yang Maha Esa itu yang membuat kita bisa mengampuni setiap kesalahan. Bebas kok, tidak semua orang yang rajin satu itu pintar matematika. Kalau kita juga nggak rajin satu, kita tetap hidup dan menjalani hidup ini. Belajarlah supaya kita bisa naik ke level yang lebih baik. Nah, 8 pikiran untuk menyakiti diri. Ini yang membuat kami jalan ke seluruh sekolah. Tanpa dibayar, tanpa apapun kami masuk sampai ke pelosok-pelosok karena kami melihat tingginya angka bunuh diri. Kadang-kadang anak-anak yang nakal dan pemberontak di sekolah dia punya banyak luka di hidupnya. Dia tidak puas sama papanya, dia tidak puas sama kehadiran ibunya, atau segala yang ada impiannya bukan itu, atau dipaksakan sesuatu yang orang tuanya menghendaki dan bukan kehendaknya. Nah, anak-anak yang selalu responnya berontak itu ada sakit di dalam dirinya, mentalnya sakit karena dia tahu dia masa saya kuat. Ya kan? Ada orang yang pengen saya mau orang tuaku lengkap, tapi nyatanya setiap kali saya melihat orang tua saya berantem, orang tua saya tidak cocok, itu membuat lambat laun luka itu mental kita sakit. Ya? Penyebab gangguan mental. Nah, perlu kalian cermati lagi, ini bisa ditimbulkan oleh faktor lingkungan. Ya kan? Mengalami kejadian traumatis seperti kekerasan, baik itu kekerasan seksual, baik itu kekerasan di luar sekolah, bullying, itu yang membuat kita trauma. Orang-orang yang sering dibully takut ke sekolah. Orang-orang yang mungkin sering mengalami misal premanisme di jalan, mereka akan sangat takut. Mau ditemani ke sekolah. Pentingnya juga kita sebagai tenaga pendidik, orang tua untuk selalu berkomunikasi. Dan kalian, anak-anak ini jangan menutup diri terhadap orang-orang yang dewasa, guru-guru, orang tua, kakak-kakak rohani di tempat ibadah kalian. Ada yang punya komunitas mungkin ya, kalau di gereja ada remaja masjid, ada genre, ada banyak sekali komunitas positif yang bisa kalian ikuti di tempat ibadah sehingga kalian bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, kehilangan seseorang yang kita cintai, misalkan meninggalnya papa, mama, engkau atau siapapun yang sangat kita sayangi dan cintai di dalam hidup kita bisa menimbulkan trauma atau gangguan mental. Stres dalam lingkungan seperti yang kita bilang tadi. Misalkan kita anak-anak terlahir dari keluarga yang dibawa dari kemiskinan. Orang-orang pastinya malu untuk mengakui. Saya punya teman, dia minta saya untuk mengizinkan dia berangkat bersekolah waktu saya masih SMP, berangkat bersekolah dengan papi saya dan mama saya karena dia punya mama dan papa yang sederhana dan jualan gitu di pasar. Dan saya bilang sebenarnya kamu sebentar membohongi dirimu. Oh nanti orang tahu kita ini bukan mama papa saya. Jadilah orang yang mengakui orang tua kita. Mereka sudah berdoa menyekolahkan kita. Terima saja apa adanya. Kita tidak harus punya mama dan papa yang seperti artis-artis yang kayak sinetron sekarang yang pakai dasi. Kita harus menghargai orang tua kita. Mungkin dia jualan di pasar atau karena sakit penyakit dia tidak lagi bekerja. Kita harus tetap menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Oke, next. Cara meningkatkan kesehatan mental. Jujur kuncinya adalah banyak bersyukur, ya. 1, kenali diri sendiri. Nah, hanya kita yang tahu siapa kita, kelemahan kita. Kalau kalian tidak ngerti satu pelajaran dan kalian selalu bolos di pelajaran itu membohongi diri sendiri. Ini gambaran kecil ya, dari kenali diri sendiri. Kalian tidak pintar matematika, nanti les. Kalau tidak belajar sama orang yang lebih pintar, cari solusinya, bukan ambil jalan pintas, shortcut. Oh saya tidak mau masuk. Saya waktu sekolah sangat takut sama yang namanya kimia fisika, takut sekali. Bagaimana solusinya? Saya belajar dari teman-teman saya yang ranking 1. Saya hanya ranking 6, itu pun anugerah. Karena saya tahu, oh berarti saya nggak pintar di segi akademik berhitung. Saya harus belajar sama teman-teman saya yang pintar. Saya belajar, saya bermalam di rumahnya, saya minta
Saya belajar menjelang ujian, bukan tidak masuk kelas, nongkrong di kantin, tidak mencatat. Semua buku catatan yang saya lemah di bidang itu saya rapikan karena bisa saya baca. Sembari kita berdoa, ya. Katakan hal positif pada diri sendiri. Siapa yang setiap pagi bangun lihat dirinya di cermin pakai skincare? Bilang dong, kamu hebat, kamu baik, kamu bisa. Karena kadang-kadang perkataan itu adalah doa, nama adalah doa dari orang tua. Ada orang yang dikasih nama artis supaya mamanya berpikir bakal jadi artis, bakal cantiknya sama, ya kan? Tidak ada kan yang namanya komik, tidak ada kan? Ada yang namanya keren-keren, ya. Kalau boleh dikasih nama artis Korea karena sekarang lagi ngetren kan drakor. Tetapi satu hal, kalian harus mulai mengasihi dirimu sendiri, bukan dengan tapi kalian mulai berkata kau berguna. Saya selalu mengatakan pada anak-anak saya bisa, karena anak-anak saya tidak semua hal yang mereka bisa. Ada yang kuat di olahraga, ada yang kuat di nari, ada yang bisa matematika. Seperti suami saya, dia orang yang pintar kimia fisika. Saya punya hal gitu. Saya tidak ngerti kimia fisika, saya mengerti. Saya bersama dengan suami saya dikasih Tuhan itu orang yang sangat pintar hitungan. Itu adalah solusi terbaik karena dia adalah guru yang luar biasa sampai hari ini. Kalau ditungguin semua bisa kan? Tapi kalau matematika parah, ya kan? Ada orang seperti itu, ada. Tetapi saya tidak kecil hati. Saya berkuliah di sekretari, saya buat film, saya buat puisi di usia kelas 4 SD. Saya sudah bisa menghasilkan dari memasukkan puisi dan cerpen saya ke beberapa koran dan tabloid. Nah, kita harus punya kebanggaan ke diri kita sendiri. Oh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa memberikan saya kekuatan ini. Puji Tuhan dong, ya kan? Tidak harus jadi Indonesia itu kalau nggak ranking 1 anaknya nggak pintar. Tapi kita bersyukur era sekarang semua orang diakui prestasinya, ya kan? Nah, 3, belajar kelola emosi. Kadang-kadang kalau kita di sekolah, kita kadang bersentuhan dengan teman-teman secara emosional, ya kan? Belajar untuk tidak koro-koroan, dan bilang orang Makassar, marah-marah tanpa sebab nanti tidak cantik, nanti tidak cakep, ya. Tidak boleh seperti itu. Belajar kelola emosi. Di luar sekolah terjadi tawuran dikarenakan jalan saja dilihat sama sekolah yang apa ya? Nah, itu berbahaya, ya kan? Belajar kelola emosi. Belajar mengerti dan menundukkan diri di bawah otoritas pemimpin kita di sekolah, jadi kepala sekolah dan guru-guru. Otomatis belajar mengerti, ada ketua OSIS, ada ketua kelas. Itu Tuhan menaruh kita di bawah kepemimpinan orang lain. Nextnya kalian akan jadi pemimpin. Kalau kalian tidak belajar menundukkan diri kepada orang yang memimpin, nextnya kalian susah jadi ketika kalian jadi pemimpin. Orang-orang akan tidak care ke kalian, ya. Hukum di hidup ini adalah apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Nah, oke, next. Lakukan kegiatan positif. Siapa sini yang punya grup dance atau olahraga atau futsal? Ada komunitasnya? Ada lapangannya? Main basket enggak? Main basket? Main basket? Punya komunitas futsal apa? Basket, keren sekali. Ada yang belajar musik. Siapa yang belajar musik? Kakak itu katanya ketua OSIS bisa barongsai, keren sekali. Barongsai itu sampai manjat-manjat ya. Itu butuh keahlian khusus dan latihan yang sangat prima. Komunitas ini menentukan langkah kita masuk remaja masjid, belajar. Ini mau bulan Ramadan, seru. Di sana ada pesantren kilat, teman-teman yang etnis Tionghoa, yang Buddhis, silakan bergabung dengan kelompok-kelompok di tempat kalian beribadah. Yang Katolik juga begitu, masuk jadi remaja-remaja gereja. Itu akan mempengaruhi, itu akan mempengaruhi masa depan kalian. Dengan siapa kau bergaul itu akan menentukan masa depan. Kalau engkau tidak ngerti apa-apa, janganlah main-main sama orang yang suka merokok, tawuran, itu kerjanya bicara kotor, akan pindah, langsung lengket. Belajar aja. Saya sudah melewati setengah dari hidup ini, dan saya mengerti akan hal bagaimana radiasi orang-orang nakal itu akan pindah ke kita. Bolos sekolah yuk, ayo. Kurang ajar sama guru yuk, lama-kelamaan rasa keren
Apa sekarang tuh naik motor ngata-ngata, kata-kata apa tuh? Ya, seperti itu. Saya mendidik 4 anak saya, 2 putra, mereka ada di sini. Koko Tian yang ujung, karena suami saya etnis Tionghoa. Koko David yang pegang gitar, Krista yang baju hitam, Christine yang bungsu. Anak-anak saya adalah anak-anak yang dididik karena mereka takut akan Tuhan. Ya kan, kembali ke latar masing-masing, belajar kebenaran. Mereka tahu tempat duduk, bahkan waktu pergi ke tempat-tempat di mana saya tidak ada, mereka belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang amoral. Karena mereka tahu satu kali saya masuk ke tempat duduk, saya akan sulit keluar karena itu jerat. Mereka tidak merokok, mereka berprestasi. Bukan saya banggakan karena apa? Karena mereka belajar, punya komunitas. Mereka punya komunitas namanya RPC. Mereka kumpul di situ, mereka doa bareng, mereka memberkati kota, mereka datang bersosialisasi dengan agama-agama lain. Kita buat baksos itu. Seperti itu, banyak hal sekali yang bisa diajukan jempol daripada kalian nakal dan memperlihatkan sikap tidak terima kalau dimarahi oleh orang tua dan guru. Oke? Terbuka dengan orang yang dapat dipercaya, yang kaitan bilang tadi, orang-orang yang kalian anggap level imannya atau bijaksana, ya, kepala sekolah, guru BK. Jangan kalau ada ibu, salah dong. Ibu guru di sekolah itu berapa jam kalian mereka ada di sini, apalagi sekarang full day. Betapa capeknya mereka meninggalkan anak dan keluarga, tentunya mereka punya beban sendiri. Dan kalau kalian lagi dengan sikap penolakan, maka itu menjadi beban, bukan menjadi berkah. Seberapa kau menerima pemimpinmu, maka semua yang baik dari dirinya itu indah. Semua yang baik. Seberapa engkau? Saya menghidupinya. Saya punya ayah rohani, seorang pendeta, dan dia bukan orang yang main-main kalau mendidik. Tetapi kenapa saya sangat bangga menjadi anak rohaninya? Karena papi saya sudah pulang ke Tuhan. Semua yang baik yang dari dia menjadi bagian saya. Saya sangat tidak penakut karena beliau sangat berani. Walaupun saya menghadapi pemerintahan seperti apapun, saya masuk ke sebuah tempat di salah satu daerah di Indonesia, Nusa Tenggara Barat, dan kami melakukan bikin event besar untuk pelajar, arak-arakan, pawai. Saya tidak takut untuk berbicara dengan gubernur, dengan siapapun, karena kita tahu ketika kita sepakat atau kita menghormati orang yang lebih tua yang ditaruh di atas kita, baik itu kepala sekolah, guru, orang tua, maka semua yang baik dari dirinya berkah itu turunan tanpa kalian sadari. Coba perhatikan kekuatan orang tua kalian 80% turun di hidupnya kalian. Semua yang baik jangan ambil yang buruknya, karena kita manusia biasa, orang tua tidak bisa sempurna. Saya mau seperti ini, yang kau mau, yang Tuhan mau berbeda, bukan bersyukur. Kunci utama tidak stres dan tidak sakit jiwa, mental health adalah bersyukur. Pertemanan yang sehat. Nah, komunitas yang tadi yang Kak Ita bilang, pertemanan yang sehat. Yang sebelah sini boleh disinggung tapi jangan melenceng-lenceng matanya. Fokus. Oke Kak? Kita mau berakhir di materi 1 ya. Jaga kesehatan mental dengan sama-sama baca happy. Oke, hanya apa? Hanya apa? Baca dong. Hindari stres berlebihan. Yang kita urusanmu karena masih anak-anak, masih baru mau besar, dewasa, tidak usah jadi urus ya. Jangan terkepo-kepo dan stres yang tidak bisa kalian pikirkan. Lihat orang tua bertengkar langsung diolah dengan pikiran, jangan sampai mama saya dan papa saya mau cerai. Nah, itu kan biasa aja, mungkin mereka diskusi ya. Oke, sekarang E-nya eksplorasi minat dan bakat. Minat dan bakat kita, kenali dirimu seperti tadi. Oh, saya kekuatannya di sini. Tidak usah mau ikut olimpiade seks baru tidak mengerti matematika fisika kimia. Tidak usah maksa saya iri sama itu. Ini membuat kita tidak iri sama orang lain karena dia punya kekuatan yang berbeda. Kami satu grup besar, ada sekitar ratusan orang. Kami punya kekuatan yang berbeda. Ada yang bisa main drum. Coba bayangkan harmonisasi sebuah grup band. Kalau semua pegang drum, memegangkan telinga. Tetapi sebuah grup musik, betapa harmoninya karena semua bermain pada posisinya. Coba bayangkan kalau Tuhan ciptakan kita semuanya mata, mengerikan kan monster. Tapi kita diciptakan ada yang jadi tangan, ada yang jadi kepala, ada yang jadi leher para penopang pemimpin, ada yang jadi kaki untuk berjalan. Jadi jangan
terus disuruh enak itu dia dipuji begitu. Kenapa? Ini waktunya dia jadi kepala, engkau menopangnya. Kalau orang yang punya pikiran waras begitu, dia nggak pernah ngambek, dia nggak pernah iri hati, dia akan tetap main-main aja, ya. Terus yang P-nya, pertahankan komunikasi. Semua bisa dibicarakan, nak. Jangan mengelola emosi sendiri, baru kurung-kurung diri di kamar. Kalau di kelas duduk sendiri di pojok, itu berbahaya. Langsung komunikasi. Kalau misalkan bengkel ya, saya masih bengkel. Maaf nak, tadi saya agak tersinggung dengan sikapmu. Selesaikan cepat, jangan disimpan. Di agama kami dikatakan tidak boleh menyimpan kemarahan sampai matahari terbenam. Rongkong, orang Makassar bilang, disimpan marah-marah tiba-tiba, timbul dirinya dari atas, kenapa itu? Nah kan, itu berbahaya. Ya kan, tekanan, stres yang dikelola sendiri dan tidak bicara dengan banyak orang membuat kita bisa mengakibatkan hidup kita itu berakhir dengan bunuh diri dan merusak diri kita. Nah, kita akan yang satunya istirahat yang cukup. Ternyata istirahat para anak-anak laki-laki yang suka main game, ya kan? Jangan main game dari habis pulang sekolah sampai malam. Besok di sekolah matanya sembab, guru bilang tolong ada ke depan. Susah konsentrasi kalau kurang tidur. Tidur itu penting. Tuhan kasih kita tidur untuk semua organ yang rusak di tubuh kita dipulihkan, ya. Ada sel baru. Dan Tuhan sudah buat kita ini sangat indah, sangat baik seturut dan segambar rupanya. Ayo sekarang baca keras-keras sama-sama. Betul. Kekuatan peperangan terbesar dalam hidup kita ada di sini. Cyber. Di pikiran, kekuatan peperangan terbesar setiap hari ada di sini. Kalau kau baik, pagi-pagi sudah doa, sholat jam 4, setelah itu baru bersekolah. Saya yakin anak-anak itu anak-anak yang tenang, bisa mendengarkan guru dengan baik. Ya kan? Orang yang bisa bangun sholat subuh, doa pagi, atau kalian yang Buddha kita nggak tahu ya seperti apa, adalah orang yang tidur malamnya cepat, bukan main game. Sudah bisa kerja PR, tapi harus nggak main game. Ya, bisa, ada waktunya. Semua hal yang berlebihan itu berbahaya. Nah, kita melangkah ke narkoba. Berdiri dulu dong, semua berdiri. Kita mau simulasi gerakan. Ayo kakak-kakak, boleh di sini semua narkoba.